Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam jelang akhir ataupun libur akhir pekan di level 6.800-an. Pemberat datang dari pelemahan saham perbankan Big Caps di tengah tensi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan pelemahan hingga akhir perdagangan Jumat. IHSG melemah 61,501 poin atau 0,88% di level 6.907,138. IHSG cenderung berfluktuasi karena sempat melemah secara intraday di level 6.873. Capaian ini membuat IHSG melemah 3,61% dalam sepekan dan melemah 2,44% secara year to date. Pelemahan IHSG disokong hampir seluruh indeks sektoral. Indeks dengan pelemahan terdalam diantaranya dicetak IDX sektor barang baku anjlok 1,82%, IDX sektor infrastruktur melemah 1,29%, IDX sektor properti dan real estate turun 1,26%, dan IDX sektor energi melemah 0,95%. Sementara itu IDX sektor transportasi dan logistik menjadi satu-satunya sektoral yang menguat melonjak 1,57%. Saham yang menjadi pemberat IHSG datang dari saham Big Caps dan perbankan. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 0,85% di level Rp8.700 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 0,26% di level Rp3.790 per saham. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup melemah 0,80% di level Rp4.930 per saham. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk ditutup melemah 1,22% di level Rp6.050 per saham. Saham PT Ama Mineral International Tbk ditutup melemah 3,48% di level Rp7.625 per saham. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 1,86% di level Rp2.640 per saham. Saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk ditutup melemah 1,28% di level Rp9.650 per saham. IHSG melemah masih dibayangi perkembangan konflik Israel dan Iran. Terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memutuskan dalam waktu 2 pekan apakah akan menyerang Iran di tengah konflik negara tersebut dengan Israel. Sementara di sisi lain, Executive Director Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo menjelaskan, tekanan pada IHSG datang dari tensi geopolitik Timur Tengah yang memanas. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Di tengah realita Indonesia banyak melakukan impor minyak yang tercermin dari APBN, dampaknya akan negatif jika minyak menuju harga $100 Amerika per barel. Meski demikian, terdapat peluang bagi penguatan pasar modal Indonesia yang salah satunya datang dari potensi penurunan suku bunga di 2025. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat berhasil membombardir sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu malam. Dalam pidato publik, Trump pun menegaskan jika kedamaian tidak kunjung datang, maka Iran akan menghadapi tragedi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang telah dialami selama konflik 8 hari terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Sabtu malam waktu New York bahwa militer Amerika Serikat berhasil membombardir sejumlah fasilitas nuklir Iran di 3 lokasi yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan jika kedamaian tidak datang dengan cepat, maka Iran akan menghadapi tragedi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang telah dialami Iran selama 8 hari terakhir. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated, or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far,
and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Tindakan militer Amerika Serikat pada akhir pekan lalu menempatkan Washington dalam konflik bersenjata langsung dengan Iran, sebuah eskalasi besar di saat Israel masih melakukan serangan untuk melumpuhkan program nuklir Teheran dan menggulingkan rezim Iran. Keputusan itu juga sekali lagi melibatkan militer Amerika dalam peperangan aktif di Timur Tengah, sesuatu yang Trump janjikan untuk dihindari selama masa jabatan keduanya. Berbagai sumber, Ayodek Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memperingatkan tentang resiko eskalasi di Timur Tengah dan di luar kawasan tersebut. Saat ia menyerukan agar perundingan kembali diadakan setelah Amerika Serikat melakukan serangan pada Sabtu malam ke 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan juga Fordo. Starmer pun berupaya meyakinkan publik Inggris bahwa pemerintah telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Inggris di kawasan tersebut. Namun fokusnya adalah tetap pada deeskalasi. Starmer pun diketahui telah memimpin rapat tanggap darurat Kobra pada Minggu sore dan juga mengadakan panggilan telepon dengan para pemimpin dunia. Starmer menegaskan bahwa Inggris telah jelas menyatakan Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir dan menyebut stabilitas di kawasan tersebut merupakan prioritas. Well, we've long had concerns about the Iranian nuclear program and been very clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The US has now taken action to alleviate that threat. It is important that we now de-escalate the situation, stabilize the region, and get the parties back around the table to negotiate. And I've been speaking with international leaders this morning to that end. So I want to reassure the British public that we're doing everything we can to stabilize the situation, to de-escalate the situation, and to get to a negotiated outcome. But I'm very clear in my own mind that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. That is the greatest threat. Baik, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks Wall Street mayoritas merosot pada perdagangan Jumat 20 Juni. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap situasi geopolitik di Timur Tengah, di tengah pasar yang mencermati langkah Amerika Serikat dalam konflik Israel dan Iran. Pada perdagangan Jumat, indeks S&P 500 ditutup turun 0,22% ke level 5.967. Indeks Nasdaq Composite merosot 0,51% ke level 19.447. Sedangkan indeks Dow Jones terpantau masih menguat tipis 0,08% ke posisi 42.206. Adapun secara mingguan indeks Dow Jones cenderung stagnan, indeks S&P 500 turun 0,2% dan indeks Nasdaq naik 0,2%. Ya, sementara itu pemirsa, dari Eropa, bursa saham Eropa menghentikan tren penurunan selama 3 hari terakhir dan ditutup menguat pada perdagangan Jumat meski konflik di Timur Tengah masih menjadi sentimen utama. Indeks DAX Jerman ditutup naik 1,27% ke posisi 23.350. Kemudian indeks CAC Prancis naik 0,48% ke level 7.589. Sedangkan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,2% ke level 8.774.